Masjid Nurul Iman Jakarta Selatan menjadi salah satu lokasi penempelan kris palsu atas nama restorasi masjid oleh pelaku yang sudah ditangkap polisi bernama Iman Lubis. Aksi pelaku saat menempel kris ini terekam kamera CCTV. Berikut liputan jurnalis MGN Lis Pratiwi dan Sinta Novita. Bulan Ramadan menjadi momentum umat Islam untuk berlomba dalam beribadah termasuk beramal. Sayangnya hal ini justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan menempelkan kris amal palsu di sejumlah titik termasuk di Masjid Nurul Iman Jakarta Selatan. Untuk mencapai masjid yang berlokasi di lantai 7 pusat perbelanjaan Blok M Square ini, dapat melalui lift maupun tangga manual. Pada saat kejadian, pelaku tampak masuk ke area masjid melalui tangga manual dari lantai 6 pusat perbelanjaan. Tangga ini berlokasi tepat di seberang deretan kotak amal. Terlihat di ujung tangga ada 5 kotak amal untuk peruntukan yang berbeda, baik itu untuk renovasi masjid, kaum duafa, ambulans, santunan yatim, maupun operasional masjid. Pada saat kejadian, pelaku menempelkan 4 dari 5 kotak amal yang berada di lokasi ini dengan kris palsu. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV pada tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 10:30 siang. 4 kotak amal yang ditempelkan ini yakni untuk renovasi masjid, kaum duafa, santunan yatim, dan juga operasional masjid. Untuk saat ini memang kris tersebut sudah tidak ada, sudah dilepas oleh DKM Nurul Iman, sehingga kami tidak bisa mengecek kembali terkait dengan peruntukannya. Namun menurut informasi, pelaku yang bernama Iman Mahlil tersebut menempelkan kris dan menghubungkannya dengan akun bank milik pribadinya. Apabila kris tersebut di-scan oleh jamaah ataupun pihak yang datang ke masjid, maka akan muncul restorasi masjid yang seolah diperuntukkan bagi masjid-masjid bantuan dalam kris tersebut. Tidak hanya di Masjid Nurul Iman, namun aksi ini dilakukan hingga 38 titik di Jakarta maupun Tangerang, tidak hanya di kotak amal, namun di sejumlah tempat seperti di area dinding maupun menempel atau menimpa dari kode bantuan yang diperuntukkan aslinya untuk masjid tersebut. Aksi pelaku ini memang tergolong modus baru karena di tengah giatnya transaksi elektronik, tentunya metode beramal yang langsung menggunakan kris dan transfer ini juga sangat diminati oleh banyak pihak. Dan terlihat tidak hanya di depan pintu masuk, namun di area dekat aula masjid ini juga ada sejumlah kotak amal. Namun di sini terlihat bahwa infak ini untuk khusus program iftar ini dapat disalurkan ke rekening tertentu. Jadi tidak dalam bentuk kris. Kami mencoba untuk mencari lebih lanjut, namun memang di Masjid Nurul Iman sendiri ini tidak menyediakan amal dengan menggunakan barcode kris, tetapi langsung memasukkan uang cash ke dalam kotak-kotak amal yang disediakan maupun transfer ke rekening yang memang tertera secara resmi. Tentunya para jamaah pun harus berhati-hati apabila ingin melakukan amal, terutama di masjid maupun di lokasi-lokasi yang memberikan kris, karena harus dikonfirmasi kembali baik itu kepada DKM maupun kepada pengurus masjid sehingga tidak disalahgunakan. Sejauh ini dari 38 titik tersebut, pelaku ini melakukan aksinya mulai dari tanggal 1 hingga 9 April 2023 dan dalam periode tersebut menurut keterangan polisi ini pelaku Iman Mahlil sudah mengumpulkan uang hingga
13 juta rupiah. Saat ini pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara atas dugaan penipuan dan juga penyalahgunaan transaksi elektronik. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Sinta Novita, Metro TV. Teknologi pembayaran dengan barcode kris memang memudahkan, tapi siapa sangka teknologi ini mudah dimanipulasi hanya dengan menempel stiker barcode kris yang lain. Modus itulah yang dilakukan pelaku penipuan kris yang ditempel di sejumlah kotak amal Masjid Jakarta. Bagaimana kronologinya? Berikut informasinya.